PP-nya, ya, permennya, kemudian regulasi yang sudah disepakati, bahkan ini ada MOU antara bapak-bapak dengan Foresta. Ya. Itu yang pertama ingin kami jelaskan. Ya. Jadi secara aturan sudah sangat jelas. Ya. Mau dijalankan apa enggak? Ya. Satu. Yang kedua, yang punya ya power atau kekuasaan ya untuk menekan, untuk menjalankan ya peraturan itu adalah ya kalau ini terkait dengan kebijakan kementerian maka menteri, kalau kemudian di daerah maka kepala daerah, gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat yang kemudian dia harus berani ya menjalankan apa yang sudah dituangkan di dalam regulasi. Ya. Nah ini kami akan meminta nanti Pak Ketua Didik ya untuk kemudian bagaimana regulasi yang sudah ada itu Bapak Ibu, tentu kita harus tahu juga Bapak Ibu ada 3 tahapan ya terkait dengan inti plasma itu. Sebelum regulasi dibentuk, misalnya sudah ada ya IUP-nya atau kemudian AGU-nya ya, kemudian setelah ya regulasinya ada dan kemudian tahap ketiganya di akhir ketika ada permentan yang terakhir ya, itu ada 3 tahap, itu berbeda perlakuannya ya. Kalau sebelumnya ya sebelum regulasinya ada maka kita tidak bisa terlalu menekan karena memang dia hadir sebelum regulasi ada ya. Yang kedua, pada saat regulasinya ada kemudian mereka baru ada izinnya, maka dia harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan itu ya, permentannya terkait dengan inti plasma itu dan seterusnya harus dipenuhi 20% itu ya. Kemudian yang ketiga, pasca dari regulasi terbaru ya, di mana ya permentannya mengingatkan kepada kita ya, ini yang kadang-kadang disalah tafsirkan Bapak Ibu ya, mereka ngambil mudahnya oh kita bisa konversi dengan lahan lain dan segala macam. Nah ini Bapak Ibu ya, nanti Pak Ketua, kami sebenarnya di Komisi 2 sudah berencana untuk kemudian memanggil perusahaan-perusahaan ini ya, per kabupaten ini harus kita selesaikan dan bisa kemudian kalau menunggu masyarakat ini nggak akan pernah Pak Ketua ditanggapi serius, benar nggak Pak? Maka kami berharap Pak Ketua ini bisa kemudian ngambil bola ini, manggil perusahaan, karena bukan hanya ada di Kemiri Bapak Ibu, bukan hanya ada di gede, di hampir setiap kampung yang ada perkebunan sawit ini jadi masalah ya. Di Bangka Barat itu cuma di Bangka itu saya kemarin kita lihat datanya hanya 1 perusahaan yang memenuhi inti plasma, yang lain enggak. Ini masalah buat masyarakat ya. Nah sampai hari ini baru bisa kami sampaikan, sejauh ini baru itu Bapak Ibu ya. Kami sudah menjadwalkan untuk memanggil itu Pak Ketua sebagai juga laporan ya, kemudian untuk bergiliran memanggil supaya mereka memenuhi hak-hak masyarakat ini ya. Inti plasma ini harus dipenuhi oleh perusahaan ya, dengan 3 kategori tadi Pak ya. Ada perusahaan yang lahir IUP-nya sebelum peraturan perundang-undangan terkait inti plasma. Ada perusahaan yang dia berdiri setelah ada peraturan terkait inti dan plasma itu 20% itu ya. Yang ketiga, pasca adanya regulasi terbaru yaitu terkait dengan adanya tadi ya permentan yang terakhir ya. Nah ini yang kemudian kita lihat, kita cek betul perusahaan ini benar enggak. Jangan nakal selama ini banyak yang nakal Pak, kita sudah punya datanya kok. Saya ini Bapak Ibu mohon maaf ya kalau kurang berkenan, kepada Allah saya mohon tajuk kalian airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.